chicken kung pao favoritnya nih. Dia nggak mau pegang loh. Masa sih? Hai girl, kamu mau ngapain? Siap. Jadi masakan apa yang pertama kali kamu belajar ketika kamu ada di Portugal? Actually, I don't remember. Ya? Hai semuanya, welcome back to the vlog. Hari ini Diego take over. Enggak sih, but yeah, this is our first vlog sejak tahun baru kemarin. Dan hari ini timku ada game, cuman aku belum bisa main karena masih proses registrasinya belum selesai. Kemarin AFDG-nya tutup buat New Year's, so I'm still waiting, but I'm gonna watch them play today. And Kakak Liu yang ada game hari ini, nanti kita ikutin juga. But sekarang aku menemenin papa mama groceries dulu. So yes, let's go. This way. Tadi tas belanjanya nyangkut di situ. It's not hot boy, it's not cold boy. I'm not wearing a jacket. Iya. Iya. Good man. So hari ini kita belanjanya di mana, Dek? Mercadona. Mercadona. Ya, ini jadi salah satu tempat belanja Favorit. favorit kita karena mungkin Mercadona yang di sini nggak terlalu gede, tapi semua Lengkap. ya lengkap, artinya semua produk yang kita butuhin itu 95%, 97% lah ada. Cuma sedikit yang mungkin dikit banget yang dan jarang kita belinya, nggak rutin gitu. Harus beli di tempat lain, dan kualitasnya menurut aku dari produk-produk yang kita butuhin the best sih. Iya, sayur, buah, daging tuh. Fresh banget, good quality lah. Ya. Harganya nggak terlalu jauh beda, jadi ya kita nyaman banget belanja di sini. Dan kalau salah jam di sini Macet, belanja rame. itu rame, dari parkiran udah penuh. Dan pastrinya juga ya sayang. Pastrinya juga ya, somehow pastrinya tuh Mama Dona paling suka tuh. Pokejonya aja beda ya. Beda-beda banget. Pokejo. Diego mau beli apa? Gitu. Nggak tahu, ikut aja. Daripada di rumah. Oke. Oke, ini biasanya weekend jam segini, siangan dikit, itu udah full. Ini kita jam 10-an, jadi masih agak kebagian tempat dan masih banyak tempat kosong. Atau mungkin juga karena masih tahun baru, orang masih pada liburan. Yep. Jadi belum pada pulang, tapi buat family yang gak liburan udah pasti restock habis tahun baru ya kan. Dan buat seminggu ke depan biasanya belanjanya. Let's go, kita belanja. Yes, but pizza night next weekend. Mama Dona bikin pastry. The best pastry. Favoritnya Diego nih. Pasangnya deh. Yang chicken kung pao favoritnya nih. Jam berapa kan, Dedi? 302. Iya paling 2, Iya. 300-an. Iya, yang ini baby. 2. Yang kayak gini 2. Ada
Harganya 3.300 juga bener. Iya oke. Diego lagi ngecek stok di rumah kecabi. Masih ada. Oke. Ada ya? Aman ya? Oke. Banana. Terus banana is mas. Saya mau beli wali karena anaknya request minta siomay. Jadi resepnya Papa Darius yang tahu. Dan saya selalu susah. Satu aja kan? Satu aja. Yang kecil aja sayang. Dari Labu. labu siap. Labu siam. Ini enak buat desain. Kepakainya juga cuma dikit. Cuma seperempat. Oke. Cabai kan di rumah? Ada sambal. Oh cabai ada. Kita beli paprika. No. Okay, this one much better. Kita beli jeruk. Alright, ini 1 kilo 2,3 euro. Berarti berapa? 50 ribuan ya? Sekilo. Lebih murah daripada di Indo. Bang Bombay berapa? Sekitar 2 euroan kalau nggak salah. Sebola, iya segituan lah, lebih murah juga. Apalagi? Kentang butuh sih kalau mau. Iya, yang kecil-kecil. Banyak uletnya. Nggak tahu, nggak pernah nemu sih. Cari yang medium aja, yang not too big. Jadi sekali masak bisa habis. Dia nggak mau pegang loh. Masa sih? Nggak mau. Dan bawang. Kita belum tahu mau masak apa, tapi fusilli bisa 2 kali masak, ini sekali masak. Biasanya sekali masak tuh 500 gram. Itu sama fusilli sayang. Spaghetti. Ini mungkin bikin ini tuh enaknya Pesto. pesto. Kita udah lama nggak bikin pesto, berarti harus beli bumbu pesto. Mayo masih ada mayo. Semua masih yang. Oke. Sekarang kita beli daging ayam dan jadi hitungannya kita tuh belanja buat 7 hari 14 lauk. 7 sampai 8 itu ayam, sisanya mix daging dan Ikan, ya. Bantuin dorong. Tugas bayar siapa? Tugas bayar siapa? Let's see guys. kita masih mau bikin itu kayak gulas atau sesuatu yang dari beef. Let me think. Oh, Diego maunya itu, mau bikin steak aku, beef steak. Oh, beef steak. Pakai yang mana berarti? Yang ini aja nih. Ini. Ya. Oh, sama cube gitu. Iya. Kalau mau bikin yang berarti beli yang gede aja, nanti aku potong ini. Ya udah. Ya, itu boleh. Yang paling berat. Bapaknya paling jago deh kalau udah nyari hitung-hitungan beratnya berapa. Iya, soalnya kan orangnya 5, jadi minimal harusnya 800 gram. Tapi nyari yang 800 gram itu susah.
terus harus milih yang nggak banyak serat-seratnya juga, jadi ya. Kamu belajar. Kayak papa udah diajarin. Bisa nggak tapi? Saman bos, saya tuh mandiri. Ah, Kelinci jangan lah. sih. Sian tau. English one could walk. Dek, kamu kalau musim depan ditawarin buat main di tim di luar Braga, prefer tinggal sendiri, misalnya jaraknya 40 menit gitu, atau Bolak-balik. bolak-balik? Depends. Depends who pay the rent. No. Sana I would be. Apa katanya? Dia tahu kalau dia bisa tinggal sendiri, Oh iya bisa dia. jadi tergantung situasi. Ya. Now chicken. Sekolah aku sit di sini nih. Ya. Jadi lihat dulu ya. Boleh buat variasi beda-beda. Oke, biasanya kita bikin chicken drumstick, tapi barusan Mama Dona usul kita coba varian yang berbeda. So, belum pernah beli yang begini, jadi coba lihat yang beratnya paling berat aja. Ini berapa? Ini 1.500. Iya, ini paling berat. Berapa harganya? 400. Lebih murah daripada itu chicken drumstick. Dia cuma 4,5 euro. Kalau chicken drumstick rata-rata 5. 1000 gram ya, itu 5 euroan mili. Dan lebih banyak dagingnya. Ngitung ya. Chicken breast yang nanti dipotong macam-macam, bisa jadi chicken rinpao, jadi chicken strip, bisa bikin macam-macam aja. Oh ya lupa, harus beli ayam juga buat somenya Cabi. Jadi ayam sama udang ya. Yes, today or tomorrow? Today. Cabi today. Yang bikin papa. Banyak semuanya. Ya, cabi request. What? Next. Restock dulu kita. That time. Dan apa lagi? Sebola fritanya sayang. Oh, sebelah sini. Tapi juga Ya, sebenarnya cukup. Tapi kalau mau 2 juga nggak apa-apa. Enggak. Itu cuma 1.30 kok. Ya, Iya mas, Ben. I'm eager, she loves me. Diego mau pastry. sih. You take it. Ambil buat kakak sama Cabi juga ya. Ih, Oh my god. ini favoritnya Diego. Pikan. Itu ada masanya. Apple. Ya, tapi Oh. ya begitu. Saya nggak tahu. Yang penting enak dimakan. Kita lihat dia ngambil berapa biji. Kenapa mesti yang belakang? Yang belakang tuh yang masih fresh. Oh benar, yang belakang ditaruhnya belakangan ya. Pintar juga anaknya. Itu favoritnya kakak Leo anchovy. Udah? Oh. Favoritnya mama apa? Nggak tahu.
Masa nggak tahu? Take it for me, please. Oh. 15. Bahasa Portugisnya apa? Hah? Alah. Yeay. Favoritnya mama. Thank you. Ini nah. Bang. Gula dan madu. Yes. Mana yang enak? Teman-teman biasanya kalau ulang tahun di Prado pada bawa either this one or that one. Oh, Both of ya? them are so good. Yeah. Dua-duanya enak. Terus kalau di tim ulang tahun harus bawa kue. Oh, yang ulang tahun bawa kue justru. Bawa kue sama bawa minum. Oh ya, don't forget my birthday present ya. Nah, bagian cuci-cuci. Tewangi. Wangi tewangi. Itu pelangi. Nah. Udah ganti ya. Ya. Lagi. Sepertinya udah. Apa lagi, Dek? Udah. 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 Udah bayar pulang. Bayar dulu. Ma yogurt nggak ada di sini. Iya. Oke. Dan Alright guys, kita udah selesai bayar, udah selesai groceries-nya. And now nunggu mama beli galau. galau. Mama menggalau. Masukin 1 kembaliannya 4. Dia belum taruh masih. Bebas. Mama Donna. Nyaris hilang 120 saya. Ini ketawain sama Diego. One, it's not galau, it's cappuccino. Cappuccino. Anak galau. Untung ngajarin cepat, kalau enggak isinya cuma setengah. Itulah intinya punya pasangan yang sigap. Wow. Melengkapi saya. Ya, lihat. Udah, jadi Gampang kan? kopi favoritnya Mama Donna. Yes. €1.20. €20.000. Ready to go home? Let's go. Belanjanya tadi berapa? 220 kalau nggak salah. Kan cuma gitu ya. Kamu yang bayar loh. Iya. 202. Oh, 202. Hari ini karena nggak terlalu dingin, not sunny day, tapi nggak hujan juga, dan nggak terlalu drop suhunya. Nggak terlalu windy. Iya, jadi aku cuma pakai kaos sama flanel yang agak tebal. Cerita dong, kemarin nemenin di lapangan pusing langsung pulang. Iya, nggak tahu Tapi emang kemarin dingin banget. masuk angin atau, tapi sebenarnya di lapangan nggak sedingin itu. Cuma nggak tahu. Angin. Kemarin pulang seharian pusing banget sampai malam. Tadi pagi tidur juga pas bangun enakan, cuma pas udah jalan ke kamu tuh di sofa bed agak berasa lagi, but after taking breakfast sama shower I'm fine, I'm good. Oke, kita sudah sampai mobil, kita masukin barang dulu. Mobilnya udah bersih guys, udah dicuci sama suami saya. Jalan lagi. Mau kayak nyetir nggak? Kamu gitu ya? Kamu dikit ya?
Kenapa ketawa? Nggak percaya mamanya nyetir. Bersih. Cakep mobilnya. Kayak Diego. Ini belanjanya full board nggak hitungannya sayang? Hitungannya iya lumayan. Diego, kamu suka nggak groceries? Nggak suka? I love groceries. Kayaknya kita belum bayar susu sama deterjen. Udah sayang. Udah dikeluarin juga? Udah. Karena terakhir waktu belanja sama kamu kan lupa juga tuh. Nggak, tapi tadi bayar. Tadi bayar? Iya. Tapi nggak lihat sama. Nggak jadi nyetir? Nggak jadi deh. Saya enakan duduk di situ, ngopi ya kan? Oke, sudah selesai belanjanya. Sekarang kita langsung pulang, preparation lagi buat nanti nganterin Diego nonton ke Prado sama nemenin Leo sparring hari ini. Ada yang nanya tuh baby, kenapa waktu di Lisbon kamu ngomong soal restoran scam terus katanya. Oke. Tanpa bermaksud offended ke siapapun, termasuk yang di Lisbon. Tapi gini, di kota manapun di daerah turis itu biasanya akan ada banyak hal ya, nggak cuma makanan. Cuma case-nya kemarin di Lisbon aku ngomong kayak gitu karena kita mencoba mencari makanan yang dimasak sama orang lokal, orang Portugal, dan rasanya tuh otentik, enak gitu. Nah kebanyakan, even orang Portugal sendiri, salah satunya teman kita gitu ya, dan temannya Diego, itu jelasin harus hati-hati kalau di kota besar, di center of the tourist place, itu banyak restoran yang itu bukan restoran. Even dia nawarin masakan Portugal, itu bukan masakan Portugal karena yang masak udah bukan orang Portugal dan rasanya udah beda, so it's tourist restoran gitu. Nah, yang kedua yang harus hati-hati adalah biasanya beberapa, nggak semua, selalu aja ada oknum kan, itu akan nembak harga di belakang gitu. Jadi itu yang aku kemarin bilang harus hati-hati nih gitu, dan ternyata turns out kita pun terjebak. Nggak beneran, itu makanan yang kita makan hari itu not the best one. Seharusnya bisa dapat yang lebih baik dari itu gitu, secara rasa gitu kan. Ya jadi intinya sebenarnya ya just lebih alert aja, jangan sampai kena scam gitu. Kena scam tuh maksudnya bukan ditipu tapi nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Dan bisa jadi ketipu juga gitu, karena kalau mungkin di video nggak ada, di vlog nggak ada, tapi waktu kita lagi ngeliatin menu, jadi aku cari restoran di browsing gitu ya, dan dapat satu yang katanya itu bagus dan reviewnya juga bagus-bagus. Terus kita datang, and then dia ada 2 ruangan dan full. Terus orang yang ngeladenin di depan itu cuek banget gitu, kayak mereka nggak peduli, and they look like Portugis gitu, tapi mereka nggak peduli, cuma hai, kita yang nyapa duluan. Sementara yang lain itu mereka yang datangin kita, hey please ini nawarin menu apa segala macam, jelek-jelekin yang lain, nawarin ini menunya the best segala macam gitu. Itu mereka bener literally cuma berdiri ngeliatin, terus aku nyapa hai, dia hai balik, terus udah nggak nawarin tempat, nggak nawarin menu. Nah aku udah feeling, wah ini berarti kemungkinan enak gitu. Terus kita ngeliat menu di ruangan yang sebelahnya gitu, kita lagi lihat menu, nama restorannya beda, tiba-tiba ada yang nyamperin, ini restorannya di sana ngobrol, gitu ya. Actually kalau restoran yang ini tuh adanya di sana gitu, ini salah satu restoran tertua di Lisbon gitu, ini enak banget segala macam bla 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 bla, dan ya kemakan lah kita karena udah expect itu enak gitu kan. Dan udah lapar jadi udah kayak last option gitu. Dan begitu datang tempatnya penuh juga, full of tourist juga gitu. Nah begitu udah mulai diladenin, mulai itu wah ini kayaknya salah tempat nih, tapi ya udahlah gitu.
mudah-mudahan enak gitu. Tapi ternyata ya not the best one. Aku nggak bilang itu nggak enak, tapi not the best one. Yeah. Secara price sama, nggak terlalu nggak pricey banget gitu ya. Jadi kita dapat The best one. jadi masih oke lah. So ya begitu kurang lebih situasinya, dan ada di banyak situasi yang memang setiap kota beda-beda. Karena mungkin banyak turis yang akhirnya karena ketidaktahuannya kita as a Yeah. turis gitu kan dimanfaatin gitu. Mm-mm. Tapi intinya memang ketika kita traveling kemanapun kita tuh pengen nyobain makanan otentik dari daerah yang bersangkutan. Yes, contohnya gitu. misalnya di daerah di Paris misalnya, Milan atau Roma, biasanya suka ada yang datang terus nanya-nanya, suruh isi kuesioner tapi ujung-ujungnya minta donasi gitu. Nah, itu juga part of scam gitu. Jadi harus hati-hati. Teman-teman kalau udah ngajak ngobrol, diikutin, biasanya mereka akan terus ngejar sampai mereka dapat apa yang mereka mau. Kalau nggak dikasih, mereka akan marah gitu. Jadi kayak bikin kita feel guilty yang akhirnya ya udah deh kasih aja gitu kan. Ya. Karena kita turis nggak enak nih, takutnya orang lokal atau apa, padahal enggak gitu. Dan kadang takut juga karena di negara orang kan kita nggak ngerti ya gitu. Begitu maksudnya. Jadi Oke. nggak ada intensi untuk ngejelek-jelekin atau apa. But Dan, that's the reality. betul. And orang Portugisnya sendiri juga mengingatkan hal itu. Jadi yang penting juga kita akhirnya bisa nemuin juga restoran-restoran yang ternyata enak ya. Ngecek review itu penting sih. Yes. Jadi Dan lihat antrian, lihat how the pelayannya berinteraksi gitu. Dan aku cenderung kayak yang aku bilang di vlog waktu itu, cenderung cari yang memang orang lokalnya yang ngeladenin gitu. Begitu guys. Oke, kita sudah sampai. Kopi saya diminum sama Pak Darius nih. Enak kan? Let's go, kita turun. Yes. Dan bawa telur. Saya kena telur lagi. Aku bawa yang lain aja deh. Bon dia. Kayaknya berat banget. Berat yang itu. Is it? Iya. Yang paling berat. Beautiful day. Hati-hati. Ngeri banget kenapa itu? Jadi kita sudah sampai di rumah, udah beres-beres belanjaan tadi, dan barusan ngobrol bikin apa ya buat lunch gitu. Kepikiran bikin apa sih? Kentang balado. Kentang balado. Cabi udah kangen sama kentang balado, salah satu makanan favoritnya dia. Ternyata selain Mama, Diego, kakak Lia juga makan. Semua makan. Apa Aku yang suka, jarang ternyata makan? aku jarang makan. Terakhir makan kentang balado SMA kayaknya. Hah? Iya, aku di rumah nggak pernah makan kentang balado. Double karbo jadinya. Kentang sama nasi kan. Nanti karbonya kentang berarti. No, tetap ada nasi nanti. Ini buat penambah rasa. Yes. Kebetulan masih ada sambal sisa ayam kalasan kemarin. Jadi Kita di sini usahakan zero waste. dimanfaatkan yang ada. Hasil kerjasama kita. Motongnya berdua ya, Yes, biar biar cepet. Oke, kita potong-potong dulu. Tapi kan katanya nggak pernah masak masakan Indonesia. Masak kok. Masak aja. Ntar kita mau bikin empal, oh ya lupa beli daging buat empal sayang. Iya. Bikin empal. Bikin Semur, soto, ya. Kita masih sebenarnya belanjanya belum tuntas, masih harus ke Asiatico sama Continente. Jadi mungkin nanti mampir-mampir ya. Ya. Harus beli udang buat bikin somai. Sama ke Asiatico beli bihun buat soto. Soun. Soun ya? Soun atau bihun? Soun kalau soto. Kalau Bihun bihun baso. bakso. Oh gitu. Sekalian itu beli mie goreng, baby, aku bikinin mie goreng. Oke. Yes. Kidos ke sekolah bawa mie goreng, oke kan? Udah mau sekolah anaknya 2 hari Yes. lagi. Senin udah pada masuk, cepat di sini ternyata ya. Padahal 2 hari kemarin kita di rumah aja habis tahun baruan. Capek semuanya, istirahat. Yes. The boys juga habis nge-gym dan mereka push karena winter break kan. Jadi mereka tambah supaya
lebih kuat nanti. Rajinnya suamiku beli dada ayam terus dia potong-potong sendiri. Sudah digram-gramin jadi sekali makan nanti udah tinggal cus satu tempat. Hi girls. Kok girls banyak dong girls nih. Hi girl. Kamu mau ngapain? Oh jadi Cabi yang masak makan siang. Bikin apa? Bikin apa? Yuk, ayamnya. Nih ayamnya udah. Chicken fillet. Yes. So you have to seasoning. Hah? Berarti Cabi yang seasoning. Udah di seasoning. Oh udah. Mungkin kalau mau ini cuma garam sama lada. Jadi kalau misalnya mau tambah mungkin bisa pakai paprika atau something. Easy lah, easy peasy. Make a mess di sana habis goreng kentang. Paling PR sih kalau mau goreng sih. Iya, Kamu butuh wajan yang gede gitu. Deep fried itu PR. Gitu, minyaknya kemana-mana. Makanya gitu. jarang-jarang kita deep fried. Minyaknya ampun. Yes. Ini kalau dipakai buat masak lagi pasti makin. Geseng. Jadi Apa wajannya? kita bersihin. Papa bersihin dulu ya, Cip. Just 2 minutes. Sementara Sementara saya sambil potongin ayam, bolak-balik kalau harus pegang yang lain cuci tangan terus gitu. Kebiasaan bapak-bapak. bagus. Saya juga gitu. Aku juga dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit Oh, ya? cuci tangan. Banyak mungkin yang begitu ya. Cuci tangan. Rajin sekali suami saya ini, luar biasa. Nego mau masak? Enggak. Ih, Enggak. bantuin adiknya. Ayam apa, Cak? Ayo bile di pen. There you go. Filet mignon. Oh mama sama papa makan filet mignon enak banget. Waktu dinner date. Ih. Sherina, selamat masak. Oh, capitan, better capitan. Oh, buat butternya pakai itu ya. Dilap dulu cuy. Biar kotoran bekasnya nggak dilipat, nanti taruh di situ buat bersihin bekasnya. Wajan gosong. Namanya juga dipakai. Bener. Oh, siap-siap. Tuh. Gonna add some paprika and garlic. Dibumbuin lagi. Yeah. Ada yang masih udah dibuka kan? Paprikanya juga. Oh, masih banyak Pak ya? Masih. Masih banyak. Kenapa Aku beli lagi. Aho, apa bacanya? Ajo. Now we wait. Nanti dibalik, dibumbuin lagi. Iya. Kamu inget nggak, Bu Cup? Dari umur berapa kamu suka masak? Parang gitu. Ini dari kecil. I like seeing you guys cook. Hmm. And I just cook for you.
Oh, masih ada tuh topengnya, kamu bantuin bapak masak. Terus Apa ya waktu itu ya? fondue, nasi goreng, Giling. Ground ground beef. bisa ya. Kamu lebih suka masak atau baking? I don't know. Tapi aku sekarang lebih sering masak. Iya, karena di sini lebih sering masak. Jadi udah golden terus dibalik. Golden brown. Apinya kayaknya kecil enggak? 9. Oh ya, bisa di belakang. Tambahin apa chop? Parmesan. Keju parmesan. Racikan siapa? Me. How is it, sister? Good. Udah jadi? Udah. Mungkin kamu bisa tambah butter biar nggak terlalu kering. Apa? Tambah butter biar nggak terlalu kering. Pepper. Butter. Oh, butter. Kamu dari apa? Pepper. Pepper. Smells good. Siap. Jadi masakan apa yang pertama kali kamu belajar ketika kamu ada di Portugal? Actually, I don't remember. Ya? Apa ya? Yang pertama kali kamu masak apa, Cok? Nasi goreng. Chicken parmesan ya? Chicken. Oh, yang aku bikin sendiri ya chicken parmesan. Hmm. But I think the first one was Nasi the goreng. The steak steak. The steak. with kakak Diego ya? Sama mama papa. Oh ya? Yang pakai mashed potato itu. Oh iya. Yang steak chili. Ah iya bener. That was really good. Paling favorit kamu masak apa? Chicken parmesan. Sekarang apa sih? Beef, the ball. Meatballs. 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 Ya? Meatballs. Ini kamu belum pernah kan bikin meatballs? Udah. Udah? Sering di sini. Oh ya? Oh. So next time siapa yang bikin? Jangan papa. Atau papa doang yang bikin meatballs? Ini kamu bisa? Keren. Bulet-buletin sendiri. Ya, sempat dibantu kakak bro. Ah. Oh dibikin dari scratch meatballnya. Kenapa? Meatballsnya dibikin dari scratch. Wow. Sedap. Nanti kita bikin vlognya ya, Cabi masak meatballs ya. Yes. Paling susah apa? Susah. Apa ya? Yang kamu males banget masaknya. Ayam goreng. Oh, Like the drumstick. iya yang Kalau harus goreng. kayak deep fried gitu dia nggak suka. Karena Deep kemana-mana minyaknya. Terus aku biasanya I make it for school. Pagi-pagi minyaknya kemana-mana. Terus diberesin nggak? Diego yang beresin. School. Iya. Jadi memang kalau deep fry itu agak PR, makanya nggak boleh. Kita nggak sering-sering sih deep fried ya sayang ya. Selain kurang sehat pastinya, sekali-sekali boleh lah. Tapi dapur berantakan ngeberesin minyak itu paling malas ya. Dan di sini itu harus misahin kalau misalnya kayak minyak goreng atau lemak-lemak itu harus dipisahin, dibuang sendiri. Jadi ada storage-nya pakai botol bekas biasanya. Nggak boleh dibuang langsung ke sini. Iya. Karena nanti akan Gumpal. nyumbat karena dia nggak ada grease trap-nya. Yes. Gitu. Karena kan di sini lebih dingin ya. Di Indonesia yang apa namanya tropis saja harus pasang grease trap. Apalagi buat biasanya restoran sih yang suka masak lemak-lemak gitu, supaya nggak menyumbat saluran pembuangannya dan bisa dibersihin secara reguler sendiri. Gitu. Iya, karena kalau di sini kebayang beresin ngebersihinnya gimana coba ya. Dan kalau udah mampet urusannya panjang kalau lebar di sini, ampun jangan sampai deh. Soalnya kadang panggil tukang pun juga nggak bisa langsung datang kayak di Indonesia. Antri dan pasti bersih, apalagi di apartemen ya, gedung berlantai-lantai gitu, PR lah, jangan lah. Jadi better kita ikutin. Terus aku juga suka bersihin secara rutin ini pembuangan kita di sini di kamar mandi, mandiri semuanya. Bagus, suami saya memang bisa semua. Kalau ada papa enak ya Cup, Iya. semua aman ya.
Oke, Papa sama Cabi menyelesaikan urusan dapur dan makan siang. Mamanya mandi dulu ya. Oke, semangat. Oke, Cabi udah selesai bikin chicken parmesannya. Sekarang papanya mau bikinin Cabi Mama Dona special request. Apa? Kentang balado. Yes. Kentang balado. Aku nggak tahu resepnya apa, tapi campur-campur aja ya. Ini udah ada sambal. Kalau kurang nanti kita tambah karena masih banyak stok. Kentang digorengnya kayaknya pas. Wanna try? You have to try this. Udah coba. That's like 4. 4. Enak tuh. Boy, Tayo, Fabi. try. Sebelum dibikin campur sama sambal. Kakak Leonya dia rapi, mau berangkat. Oh, udah 1:30. So, we have to be quick. Oke. Baunya ini langsung bau sambal di digoreng, nyegrot banget guys. Akhirnya kata Cabi ada masakan Indonesia lagi di Braga. Kita tanya pendapat Mama Dona Wow, looks good. dan Cabi. Hah? Yes, Kayak gini. yes. Cobain dulu. Cobain Cep. Is it agak pedas ya? Is it good or ada kurang apa nggak? Panas. Enak. Perlu apa tambahan lagi nggak? Nggak. Garam? It's fine. Oke. Yeay. Sukses kalau gitu. Cobain juga deh. Wow. So good. Udah nggak perlu ditambahin bumbu apa-apa lagi. Karena tadi waktu apa namanya? Bentar aku kecilin dulu. Waktu bikin takut gosong. Waktu goreng kentangnya itu udah dikasih garam, bubuk bawang putih sama ketumbar. Jadi udah gurih. Alright. Ready, mari kita makan siang. Sudah selesai doa makan siang, tadi Diego yang pimpin. Waktunya makan. Apaan sih? Bayo makan yang banyak. Tapi kayaknya kentangnya jangan banyak-banyak ya boy, karena pedes. Takutnya nanti pas main Sakit perut. rasa pedesnya naik. Nggak enak kalau naik ke atas, ya kan? Oh, careful boy. Ya, kotor. Ya. Kayaknya sering loncat makanan Diego. Cabi. Oke, Selamat makan. selamat makan. Selamat makan. Lagi. Coba lihat mukanya. Makan. Selamat makan, Bayo. Makan. Yo. Oh, lihat tuh. Mantap. Bali shake aku udah. 2 kali doanya. Good? Mari kita makan, guys. Where do you want to make? Ini sambalnya the best banget sih. Bekas sambal ayam Kalasan ya. Tinggal cuma tambahin bawang putih. Udah dicampur, nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa, enak banget. Dan aku terakhir makan
kentang balado itu SMA. Yes. Jadi di depan SMA Papa, SMA 21 itu ada Warteg 21 namanya, warteg terkenal di Jakarta Timur. Dan salah satunya kentang balado. Ada yang nempel makanan, bajunya kotor. Kenapa? Ya. Nanti dibersihin dulu sebelum pergi ya. Oke, selamat makan. Papanya juga mau makan. Udah mau jam 2, bentar lagi kita harus anterin kakak kakak Leo 2.45 ya. Dari sini mungkin sekitar 15 menit ke Adolf. So, we still have time kurang lebih setengah jam sebelum harus jalan, tapi better jalan lebih cepat ya. Mari makan. Oke, kita sudah selesai makan dan udah beberes dapur juga sebagian, belum semuanya. Dan sekarang kita mau jalan, mudah-mudahan masih sempet ke Decathlon, tapi kalau enggak kita langsung drop kakak Leo di Adolf, terus anterin Diego ke Prado, balik lagi ke Adolf. So, ikutin di vlog berikutnya ya. Thank you for watching, bye-bye.